Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji dan syukur hendaknya selalu kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat dan karunia-Nya, yang mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu pandai dalam mensyukuri nikmat dan tidak pernah mengkufurinya. Selanjutnya, sholawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwati fillah rahimakumullah, apabila kita berbicara mengenai rezeki, mungkin hal yang pertama kita pikirkan adalah uang atau hitung-hitungan angkanya, atau misalnya bantuan. Nah, perlu kita ketahui ikhwah bahwa rezeki ini merupakan suatu hal yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masing-masing kita kadarnya. Nah, yang menjadi kewajiban bagi kita adalah menempuh jalan-jalan yang Allah ridhoi untuk menggapainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran surah An-Najm pada ayat ke-39, yang mana ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Yang mana artinya, dan manusia itu tidak akan memperoleh sesuatu kecuali. Nah, pada ayat ini bisa kita maknai bahwa ikhtiar atau usaha, dan mungkin dalam bentuk bekerja dan lainnya, itu adalah suatu hal yang mutlak untuk kita lakukan dalam menggapai rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Nah, dan pada ayat yang lain, yakni dalam Quran surah Al-Baqarah pada ayat 168 dan 172, Allah juga menjelaskan mengenai pencapaian rezeki ini. Pada ayat 168, ini adalah ayat yang Allah tujukan untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Dan pada ayat 172, itu adalah ayat khusus untuk orang yang beriman saja, yang mana lafaz ayatnya berbunyi, 168 berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Pada dua ayat yang singkat yang kita bacakan tadi, ada banyak sekali hal yang bisa kita petik. Yang pertama, pada ayat yang menunjukkan keumuman atau yang Allah tujukan untuk seluruh manusia, dan ayat yang Allah tujukan untuk orang beriman, itu sama-sama menggunakan kata kulu, yang mana secara harfiah mungkin berarti makanlah, tapi itu kita maknai dengan berikhtiarlah atau berusahalah untuk mencari. Maka kita bisa memaknai bahwa beriman atau tidaknya seseorang, Allah tetap sudah menentukan rezekinya. Namun akan ada perbedaan di dalam keberkahan harta yang didapatkan nantinya. Tidak akan sama orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Nah, pada ayat kedua ayat ini bisa kita ambil kesimpulan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berusaha mencari rezeki itu tidak hanya di satu tempat, melainkan selama tempat itu masih bisa kita jangkau, maka carilah di sana. Bisa jadi ketika kita mencari di tempat yang pertama, itu kita belum memperoleh hasil. Namun ketika kita berpindah ke tempat yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya, baru kita akan mendapatkan hasilnya. Itu merupakan syarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang rezeki itu harus ditempuh jalannya untuk mendapatkannya. Apabila tidak didapatkan di satu tempat, maka carilah di tempat yang lain, karena dia sudah ada. Maka kesungguhan kita dalam mencarinya adalah menjadi syarat untuk kita bisa mendapatkannya. Dan hal menarik lainnya dari kedua ayat ini adalah terdapat perbedaan pada kata baik dalam kedua ayat ini. Ketika ayat yang Allah tujukan untuk seluruh manusia menyatakan bahwa carilah harta yang baik dengan menggunakan kata baik dalam bentuk tunggal, sementara dalam ayat yang Allah tujukan hanya untuk yang beriman,
Allah gunakan dengan kata jamaknya atau bentuk jamaknya. Nah, di sini bisa kita maknai bahwa sekalipun Allah telah menentukan harta atau memberikan rezeki kepada semua makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak, tetap akan ada perbedaan di sana. Ketika orang-orang yang tidak beriman, banyak sekarang yang kita lihat sangat kaya raya, itu merupakan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas ikhtiarnya. Ketika dia berusaha keras, bahkan bisa jadi bekerja 24 jam, Allah akan berikan ganti dari hal tersebut. Nah, begitu juga apalagi dengan orang yang beriman. Nah, yang menjadi catatan adalah orang yang beriman ini Allah gunakan kata thayyibat, itu boleh jadi yang banyak itu bisa jadi kuantitasnya, bisa jadi kualitasnya. Sebab itu ketika kita merasa harta itu sebenarnya pas-pasan, tapi kenapa bisa mencukupi seluruh kebutuhan, nah boleh jadi ada keberkahan di dalamnya. Itulah yang membuat rezeki yang kita cari itu berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman dan tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk kita mengeluhkan rezeki ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya, dan Allah pula lah yang paling tahu berapa dan kapan kita membutuhkannya. Jadi di saat kita mendapatkan hal rezeki itu, kita mungkin tidak akan bisa mempergunakannya dengan maksimal, maka Allah akan memberikannya di saat yang tepat pula bagi kita. Nah, rezeki ini yang paling utama yang kita perhatikan adalah bukan besarnya angka atau jumlahnya, melainkan keberkahan yang ada di dalamnya. Bagaimana sebenarnya cara kita mengetahui harta itu berkah atau tidak? Minimal ada 3 hal yang mungkin bisa kita rasakan secara langsung. Yang pertama itu adalah harta itu akan senantiasa terasa cukup berapapun jumlahnya. Ketika harta itu tidak berkah, sebesar atau bermiliaran pun harta itu boleh jadi didapatkan hari ini, besok habis, bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena keberkahan tidak ada di dalamnya. Sementara mungkin pendapatan seseorang yang mungkin di mata manusia pas-pasan saja, namun segala kebutuhannya tercukupi, dia merasa bahagia dengan keluarganya dengan harta itu, dan ada ketenangan dengan harta itu, insya Allah pada harta itu ada keberkahan di dalamnya. Lalu yang kedua adalah harta yang ia dapatkan akan membawa hal-hal yang bermanfaat saja. Bisa jadi mungkin kita yang memiliki harta yang banyak, namun penggunaannya tidak tahu kemana gitu. Didapatkan hari ini, besok tahu-tahu sudah raib semuanya gitu kan. Nah, itu merupakan harta bukti bahwa belum ada keberkahan di dalam harta yang demikian. Maka itu tadi, yang pertama harta itu akan selalu terasa cukup, dan yang kedua akan terasa ada manfaat dari harta yang didapatkan. Lalu yang terakhir adalah dan ini adalah yang paling penting anak kira, yakni harta yang didapatkan akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita mendapatkan rezeki atau kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, hal yang kita utamakan adalah bagaimana membelanjakan harta itu di jalan yang Allah ridhoi tentunya. Misalnya seperti menafkahi keluarga atau berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Harta ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja sebenarnya, hanya ada 2. Yang pertama, bagaimana cara kita mendapatkannya, dan yang kedua, untuk apa kita pergunakan ketika Allah sudah karuniakan harta itu kepada kita. Maka yang perlu kita perhatikan sejak mencarinya hingga memakainya adalah keberkahannya serta kesesuaian penggunaannya dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Karena pertanggungjawaban harta ini amatlah berat. Boleh jadi kita sudah bersusah payah beribadah dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kita tercegat untuk masuk surga gara-gara hal harta ini. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa rezeki ini adalah hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi kewajiban bagi kita adalah terus berikhtiar maksimal untuk mengusahakannya. Dan maksimal ini ialah tidak bermakna kita bekerja 24 jam, tidak, melainkan
kita mesti memaksimalkan penggunaan waktu kita yang 24 jam sehari atau 168 jam sepekan itu untuk bisa menggunakan waktu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Iringi selalu dengan keimanan dan ketakwaan, dan syukurilah segala apa yang kita dapatkan. Insya Allah rezeki yang kita dapatkan ini akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat Ana sampaikan. Terlebih dan kurangnya Ana mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.